Suami upload foto bersama gundiknya dengan caption, "Dia wanita istimewaku. Tak seperti istriku hanya parasit." Saat itu juga diam-diam kujual rumah dan aset 170 miliar. Aku tertawa puas melihat ekspresinya saat pulang. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di rumah itu selalu datang dengan cara yang sama, pelan, nyaris tanpa suara. Matahari menyelinap melalui dinding kaca tinggi yang menghadap taman belakang, memantulkan cahaya pucat ke lantai marmer berwarna gading. Tidak ada bunyi pintu dibanting, tidak ada suara langkah tergesa, tidak ada teriakan yang saling menyela. Rumah itu berdiri seperti sebuah galeri, bersih, luas, dan terjaga dari kekacauan yang biasanya menjadi ciri sebuah kehidupan bersama. Rumah Nayara dan Arkana Wijaya berada di kawasan elit yang namanya jarang disebut orang dengan nada biasa. Setiap bangunan di sana memiliki jarak, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Privasi dijaga seperti harta karun, pagar tinggi membungkus halaman luas, dan pepohonan rindang sengaja ditanam rapat agar pandangan dari luar terhalang. Dari jalan raya, rumah itu tampak seperti bangunan modern minimalis yang dingin, abu-abu, kokoh, dan nyaris tak menunjukkan bahwa ada kehidupan di dalamnya. Namun siapapun yang masuk ke halaman akan langsung tahu bahwa rumah itu tidak dibangun dengan asal. Batu alam dipilih dengan cermat, kolam kecil di sudut taman dirancang untuk menciptakan suara gemericik yang menenangkan, dan jalur setapak tersusun rapi menuju pintu utama yang tinggi menjulang. Semuanya seolah ingin menyampaikan satu pesan, keteraturan. Di dalam rumah, keteraturan itu terasa lebih kuat. Setiap sudut tampak dipikirkan, diukur, dan ditata dengan kesadaran penuh. Tidak ada benda yang benar-benar berlebihan, namun juga tidak ada yang terasa kurang. Sofa berwarna netral tersusun simetris, lukisan-lukisan kontemporer tergantung dengan jarak yang sama di dinding, dan rak buku di ruang keluarga diisi oleh buku-buku dengan sampul yang senada, seolah bahkan isi bacaan pun harus patuh pada estetika tertentu. Di rumah sebesar itu, suara langkah seringkali terdengar kecil, kalah oleh ruang yang terlalu luas. Bahkan napas manusia seolah terserap oleh dinding-dinding tinggi. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan bagian dari karakter rumah itu sendiri. Nayara Pradipta bangun setiap pagi sebelum jam 6. Kebiasaan itu tidak berubah sejak ia menikah, bahkan sejak jauh sebelum ia pindah ke rumah itu. Ia tidak pernah membutuhkan alarm yang keras. Jam biologisnya bekerja dengan presisi yang nyaris mengagumkan. Saat matahari belum sepenuhnya naik, Nayara sudah duduk di tepi ranjang, merapikan rambutnya dengan gerakan sederhana, lalu berdiri dengan langkah tenang. Kamar tidur mereka luas, terlalu luas untuk 2 orang. Tempat tidur besar di tengah ruangan tampak lebih seperti furnitur pameran ketimbang tempat beristirahat. Di sisi kiri, meja kecil dengan lampu baca yang jarang digunakan. Di sisi kanan, meja serupa dengan jam digital yang menunjukkan waktu dengan angka putih dingin. Lemari pakaian berdiri seperti dinding tersendiri, menyimpan busana Nayara dan Arkana yang tertata rapi, dipisahkan dengan sekat yang jelas. Arkana masih tidur saat Nayara bangun. Wajah suaminya terlihat tenang, hampir tanpa ekspresi, seolah bahkan dalam tidur pun ia menjaga jarak dari dunia. Nayara melirik sekilas, bukan dengan tatapan penuh emosi, melainkan dengan kebiasaan seseorang yang memastikan sesuatu berada di tempatnya. Ia tidak membangunkan Arkana. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Di kamar mandi, Nayara mencuci wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin besar tanpa lampu dramatis. Wajahnya bersih, rapi, dengan kecantikan yang tidak mencolok. Tidak ada riasan tebal, tidak ada usaha berlebihan untuk terlihat memesona. Rambutnya disisir ke belakang, diikat sederhana. Ia mengenakan pakaian rumah yang nyaman, namun tetap pantas jika suatu saat ada tamu tak terduga. Setelah itu, Nayara turun ke lantai bawah. Rumah itu memiliki dapur yang luas, dilengkapi peralatan modern yang mahal. Namun Nayara jarang menggunakan semuanya sekaligus. Ia memasak secukupnya, memilih menu sederhana yang selalu berganti, tapi tidak pernah ekstrim. Ia bukan tipe yang bereksperimen dengan masakan rumit hanya untuk membuktikan sesuatu. Baginya,
fungsi lebih penting daripada pertunjukan. Ia menyiapkan sarapan untuk 2 orang, meskipun seringkali hanya satu yang benar-benar duduk di meja makan. Piring-piring diletakkan dengan jarak yang sama, sendok dan garpu disusun rapi. Bahkan cangkir kopi Arkana selalu diletakkan di posisi yang sama, sedikit ke kanan dari piring, dengan gagang menghadap ke arah yang mudah dijangkau tangan kanan. Nayara sendiri minum teh. Ia duduk sebentar di meja makan, menikmati keheningan yang jarang dianggap orang sebagai kemewahan. Dari jendela besar, ia bisa melihat taman belakang yang terawat, rumput yang dipotong rata, dan pohon-pohon yang tidak pernah dibiarkan tumbuh liar. Arkana biasanya turun sekitar setengah jam kemudian. Langkahnya mantap, mengenakan pakaian kerja yang selalu tampak baru, meskipun sebenarnya sudah sering dipakai. Jas jam mahal menggantung sempurna di tubuhnya, jam tangan berkilau di pergelangan tangan, sepatu disemir hingga memantulkan cahaya. "Pagi," ucapnya singkat. "Pagi," jawab Nayara dengan nada yang sama. Mereka duduk berhadapan, tapi jarak di antara mereka terasa lebih besar daripada ukuran meja makan. Arkana membuka ponselnya, membaca sesuatu sambil menyeruput kopi. Nayara melirik tablet di tangannya, mengecek jadwal kerja hari itu. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pertanyaan tentang perasaan atau rencana yang tidak perlu dibahas. Jika ada orang luar yang melihat pemandangan itu, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai contoh rumah tangga modern yang dewasa. Tidak ribut, tidak berisik, tidak penuh drama. 2 individu sukses yang saling menghormati ruang masing-masing. Dan memang, di mata banyak orang, Arkana Wijaya adalah gambaran suami ideal. Ia dikenal sebagai pria yang karirnya melesat cepat, sering tampil di acara-acara bisnis, namanya disebut dalam lingkaran yang tepat. Rekan-rekannya memuji etos kerjanya, kemampuannya mengambil keputusan, dan caranya membawa diri di depan publik. Ia selalu rapi, selalu percaya diri. Di media sosial, potret dirinya tampil bersama rekan kerja, klien, dan sesekali bersama Nayara, meskipun foto-foto itu jarang bersifat personal. Semuanya tampak terkurasi, seperti bagian dari citra yang dibangun dengan hati-hati. Nayara tidak pernah memprotes hal itu. Ia tidak merasa perlu menuntut kehadiran lebih. Baginya, apa yang terlihat di luar tidak selalu harus mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Ia bekerja sebagai konsultan keuangan, profesi yang menuntut ketelitian dan kemampuan membaca situasi dengan jernih. Ia terbiasa melihat orang menyembunyikan niat di balik senyum profesional. Setelah sarapan, Arkana biasanya berangkat lebih dulu. Ia mencium udara pagi di luar rumah sejenak, lalu masuk ke mobilnya yang mengilap. Sopir sudah menunggu, meskipun Arkana kadang menyetir sendiri. Nayara berdiri di depan pintu, mengangguk kecil sebagai salam perpisahan. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada kecupan yang tertinggal terlalu lama. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Nayara membersihkan meja makan sendiri, meskipun ada asisten rumah tangga yang akan datang beberapa jam kemudian. Ia menyukai rutinitas kecil itu. Ada kepuasan tersendiri dalam melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri, meskipun ia mampu membayar orang lain untuk melakukannya. Setelah itu, ia masuk ke ruang kerja pribadinya. Ruangan itu tidak kalah rapi dari ruang-ruang lain, dengan meja besar, rak dokumen, dan jendela yang menghadap ke taman samping. Nayara bekerja dari rumah beberapa hari dalam seminggu, memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan pekerjaannya. Di layar laptop, angka-angka bergerak, laporan keuangan terbuka, dan grafik-grafik menampilkan realitas yang tidak selalu seindah tampilan luar. Nayara tenggelam dalam pekerjaannya dengan fokus penuh. Ia jarang terganggu oleh hal-hal remeh. Ponselnya diletakkan terbalik, hanya sesekali diperiksa jika ada panggilan penting. Waktu berjalan dengan ritme yang sama hampir setiap hari. Siang datang, Nayara makan dengan sederhana. Sore ia menyempatkan diri berjalan di sekitar taman atau membaca buku di ruang keluarga. Rumah itu menawarkan banyak tempat untuk menyendiri, dan Nayara memanfaatkan semuanya tanpa merasa kesepian. Ia tahu, bagi sebagian orang, rumah sebesar itu akan terasa kosong. Namun Nayara tidak pernah benar-benar memaknai kesepian sebagai ketiadaan orang lain. Ia terbiasa dengan ruang batin yang luas, dengan pikiran-pikiran yang teratur. Sore hari, Arkana biasanya pulang menjelang malam. Tidak selalu tepat waktu,
tetapi selalu dalam rentang yang bisa diprediksi. Ia masuk ke rumah dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat berangkat. Jas dilepas, dasi dikendurkan, ponsel masih di tangan. "Makan malam jam berapa?" tanyanya suatu kali, tanpa menatap Nayara. "Setengah jam lagi," jawab Nayara. Arkana mengangguk. Ia mandi, berganti pakaian, lalu duduk di ruang keluarga. Mereka makan bersama, kembali dalam keheningan yang nyaris ritualistik. Percakapan yang muncul biasanya seputar hal-hal praktis, jadwal, rencana menghadiri acara, atau kabar singkat tentang pekerjaan. Tidak pernah ada pertengkaran. Tidak pernah ada suara yang ditinggikan. Bahkan perbedaan pendapat pun disampaikan dengan nada netral, seolah emosi adalah sesuatu yang sebaiknya disimpan di ruang lain. Jika Arkana terlihat lelah, Nayara tidak menanyai terlalu jauh. Jika Nayara tampak tenggelam dalam pikirannya, Arkana tidak merasa perlu menggali. Mereka hidup berdampingan, bukan saling menyusupi. Bagi orang tua Nayara, rumah tangga itu adalah kebanggaan. Ayahnya, Halim Pradipta, pernah berkata bahwa stabilitas adalah fondasi segalanya. Nayara mengingat nasihat itu dengan baik. Ia tumbuh dalam lingkungan di mana drama dianggap sebagai kelemahan, dan keputusan harus diambil dengan kepala dingin. Ia memilih Arkana bukan karena ledakan perasaan, melainkan karena kecocokan visi di atas kertas. Mereka sama-sama cerdas, sama-sama ambisius, dan sama-sama menghargai privasi. Pada awal pernikahan, kesepakatan itu terasa cukup. Namun seiring waktu, kesepakatan yang tidak pernah ditinjau ulang bisa berubah menjadi jarak yang mengeras. Nayara merasakannya, meskipun ia tidak selalu memikirkannya. Ada saat-saat di mana ia duduk di ruang keluarga, menatap pantulan dirinya di kaca besar, dan bertanya dalam hati kapan terakhir kali ia dan Arkana tertawa bersama tanpa alasan tertentu. Pertanyaan itu tidak datang dengan rasa sedih yang mendalam, lebih seperti catatan kecil di sudut pikiran. Rumah itu tetap sempurna dari luar. Tidak ada tanda-tanda keretakan di dinding, tidak ada suara pecah dari dalam. Tetangga melihat mereka sebagai pasangan mapan yang tahu apa yang mereka lakukan. Teman-teman Arkana memuji Nayara sebagai istri yang tidak menuntut, sementara rekan kerja Nayara melihat Arkana sebagai pasangan yang mendukung dari belakang layar. Tidak ada yang benar-benar salah, namun juga tidak ada yang sepenuhnya hidup. Di malam hari, ketika lampu-lampu redup dan rumah kembali tenggelam dalam keheningan, Nayara berbaring di sisi ranjangnya, menatap langit-langit yang tinggi. Arkana biasanya sudah tertidur atau sibuk dengan ponselnya, membalas pesan-pesan yang tidak pernah Nayara tanyakan. Mereka berbagi ruang, berbagi alamat, berbagi status, tetapi pikiran mereka berjalan di jalur yang berbeda. Tidak saling bertabrakan, tidak juga bersinggungan terlalu dekat. Keheningan itu rapi, terjaga, dan tampak aman. Namun di balik keteraturan itu, ada jarak yang perlahan tumbuh, bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena banyak hal kecil yang dibiarkan begitu saja. Jarak yang belum diberi nama, belum dianggap masalah, dan karena itu, belum dicari solusinya. Rumah itu masih berdiri kokoh, menyimpan rahasia dalam diam. Dan di dalamnya, Nayara dan Arkana menjalani hari-hari yang tampak sempurna, tanpa menyadari bahwa keteraturan yang mereka jaga dengan begitu hati-hati suatu hari bisa berubah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan. Nayara Pradipta tumbuh dalam rumah yang tidak pernah kekurangan apapun, kecuali kebisingan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan ruang-ruang luas, suara langkah yang teredam oleh karpet tebal, dan percakapan yang selalu dijaga nadanya. Di rumah itu, emosi tidak pernah dilarang, tetapi juga tidak pernah dipertontonkan. Semua perasaan ditempatkan pada waktunya, disaring sebelum diucapkan, dan ditimbang sebelum diambil keputusan. Ayahnya, Halim Pradipta, adalah seorang pria yang percaya bahwa dunia tidak berjalan atas dasar keadilan, melainkan atas dasar kendali. Ia tidak pernah mengajarkan Nayara untuk bergantung pada belas kasihan siapapun. Sejak Nayara masih duduk di bangku sekolah dasar, Halim sudah menanamkan satu pemahaman yang berulang kali diucapkan dengan cara berbeda. Martabat seseorang ditentukan oleh kemampuannya berdiri sendiri, terutama dalam urusan uang dan keputusan hidup. Halim bukan ayah yang hangat dalam pengertian umum. Ia jarang memeluk Nayara, jarang memuji secara terbuka. Namun ia hadir dengan caranya sendiri,
melalui pertanyaan-pertanyaan yang memaksa Nayara berpikir, melalui diskusi panjang tentang pilihan hidup, dan melalui contoh nyata tentang bagaimana ia menjalani hidup tanpa bergantung pada orang lain. Nayara belajar membaca laporan keuangan, bahkan sebelum ia benar-benar memahami arti semua angka di dalamnya. Ia belajar bahwa di balik setiap transaksi ada niat, dan di balik setiap niat ada kepentingan. Ibunya, meski lebih lembut, juga bukan perempuan yang hidup dalam bayang-bayang. Ia mendampingi Halim sebagai pasangan sejajar, bukan pengikut. Dari ibunya, Nayara belajar bahwa menjadi tenang bukan berarti lemah, dan menjadi diam bukan berarti tidak tahu apa-apa. Ibunya sering berkata bahwa suara keras hanya diperlukan oleh mereka yang tidak yakin dengan posisinya sendiri. Pendidikan Nayara berjalan mulus, hampir tanpa hambatan. Ia bersekolah di tempat-tempat terbaik, bukan karena pamer, melainkan karena Halim percaya bahwa lingkungan membentuk cara berpikir. Nayara menyerap ilmu dengan cepat, tidak hanya dari buku, tetapi juga dari cara orang-orang di sekitarnya berbicara dan bersikap. Ia belajar mengamati lebih banyak daripada berbicara, mencatat lebih banyak daripada bereaksi. Saat remaja, Nayara sudah memahami satu hal yang sering luput dari orang seusianya. Tidak semua pertarungan perlu dimenangkan di depan umum. Ada kemenangan yang jauh lebih bermakna jika diraih tanpa saksi. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian, tidak suka membuktikan diri melalui debat panjang. Jika ia yakin pada sesuatu, ia akan menyimpannya, mengolahnya, dan menunggu waktu yang tepat. Pilihan jurusan kuliahnya bukan keputusan impulsif. Nayara memilih bidang keuangan bukan karena ingin terlihat pintar, tetapi karena ia ingin memahami sistem yang menggerakkan dunia. Ia ingin tahu bagaimana uang berpindah tangan, bagaimana kekuasaan dibangun, dan bagaimana keputusan kecil bisa berdampak besar jika ditempatkan pada konteks yang tepat. Di bangku kuliah, Nayara dikenal sebagai mahasiswi yang tenang, jarang berbicara di kelas, namun selalu mendapat nilai tinggi. Dosen-dosennya menyadari bahwa Nayara tidak pernah asal berpendapat. Ketika ia berbicara, kalimatnya ringkas dan tepat sasaran. Di dunia pertemanan, Nayara bukan sosok yang mencolok. Ia punya lingkaran kecil, orang-orang yang dipilih dengan hati-hati. Ia tidak pernah merasa perlu memiliki banyak teman hanya untuk merasa diterima. Baginya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ia menyadari sejak dini bahwa terlalu banyak orang di sekitar justru seringkali mengaburkan niat. Tentang cinta, Nayara tidak pernah memandangnya sebagai pusat kehidupan. Ia pernah jatuh suka, pernah tertarik, tetapi tidak pernah membiarkan perasaan itu menguasai logika. Ia melihat bagaimana beberapa temannya hancur karena keputusan yang diambil dengan emosi semata. Nayara belajar dari kejadian itu tanpa harus mengalaminya sendiri. Ia percaya bahwa cinta yang sehat harus berjalan seiring dengan stabilitas, bukan menggantikannya. Pertemuannya dengan Arkana Wijaya terjadi dalam konteks yang sangat masuk akal bagi Nayara. Mereka bertemu melalui lingkaran profesional, dalam sebuah acara yang membahas peluang investasi. Arkana tampil percaya diri, artikulasinya rapi, pikirannya terstruktur. Ia bukan tipe pria yang memikat dengan humor atau gestur berlebihan, melainkan dengan keyakinan pada dirinya sendiri. Bagi Nayara, itu menarik, meskipun tidak membakar apapun di dalam dadanya. Percakapan pertama mereka terasa mudah. Tidak ada usaha untuk mengesankan, tidak ada permainan peran yang berlebihan. Arkana berbicara tentang rencananya, tentang visinya membangun karir, tentang ambisinya untuk berada di posisi yang lebih tinggi. Nayara mendengarkan, mengajukan pertanyaan seperlunya, dan mencatat dalam diam. Ia melihat seseorang yang tahu apa yang ia inginkan, meskipun mungkin belum sepenuhnya tahu bagaimana mencapainya. Hubungan mereka berkembang perlahan, nyaris tanpa gejolak. Tidak ada fase mabuk asmara yang membuat Nayara kehilangan keseimbangan. Mereka bertemu, berdiskusi, dan saling mengenal dalam batas-batas yang jelas. Arkana menghargai kecerdasan Nayara, meskipun dalam hatinya mungkin ada rasa tidak nyaman yang belum ia sadari. Nayara menghargai keteguhan Arkana, tanpa menuntut kedalaman emosional yang tidak pernah ia anggap mutlak. Saat Arkana melamar, Nayara tidak terkejut. Ia sudah melihat arah hubungan itu jauh sebelum pertanyaan itu diucapkan. Ia mempertimbangkan dengan kepala dingin, menimbang kelebihan dan kekurangan, melihat bagaimana kehidupan mereka bisa berjalan bersama.
Arkana menawarkan stabilitas, visi hidup yang sejalan, dan komitmen yang tampak rasional. Ia bukan pria sempurna, tetapi ia cocok dalam kerangka yang Nayara pahami. Halim tidak pernah ikut campur secara langsung. Ia hanya bertanya satu hal kepada Nayara. Apakah ia yakin bisa berdiri sejajar dengan pria itu, bukan di belakangnya? Nayara menjawab dengan jujur bahwa ia tidak berniat berdiri di belakang siapapun. Pernikahan baginya bukan pengorbanan diri, melainkan kerjasama. Pernikahan mereka berlangsung elegan, tanpa drama berlebihan. Undangan terbatas, tamu-tamu terpilih, dan suasana yang terkendali. Nayara mengenakan gaun yang indah tanpa terlalu mencolok. Ia tersenyum dengan cara yang sama seperti biasanya. Tenang, sopan, dan terukur. Tidak ada air mata haru yang berlebihan. Tidak ada janji-janji bombastis yang diucapkan dengan suara bergetar. Bagi Nayara, pernikahan adalah keputusan strategis yang melibatkan perasaan, bukan keputusan emosional yang kebetulan melibatkan logika. Ia memasuki rumah tangga dengan kesadaran penuh tentang siapa dirinya dan apa yang ia harapkan. Ia tidak pernah berhayal bahwa pernikahan akan mengubah segalanya menjadi lebih indah. Ia hanya berharap bahwa pernikahan itu akan stabil, saling menghormati, dan tidak menghalanginya untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Prinsip hidup Nayara tidak berubah setelah menikah. Ia tetap percaya bahwa tidak semua hal perlu dipertahankan dengan suara keras. Ia tidak merasa perlu menuntut validasi melalui pertengkaran atau ancaman. Jika sesuatu perlu diperjuangkan, ia akan melakukannya dengan cara yang paling efektif, bukan yang paling bising. Ia memahami bahwa dunia seringkali lebih menghargai mereka yang terlihat tenang daripada mereka yang berteriak-teriak. Diam, baginya, bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk pengendalian diri. Ia memilih kapan harus berbicara dan kapan harus menunggu. Ia tahu bahwa kesabaran seringkali disalahartikan sebagai kelemahan oleh orang yang tidak memahami strategi. Semua itu membentuk Nayara menjadi perempuan yang dilihat banyak orang sebagai sosok ideal. Cerdas, mandiri, tidak merepotkan. Namun sedikit yang benar-benar memahami bahwa di balik ketenangan itu ada perhitungan yang matang. Nayara bukan perempuan polos yang mudah diinjak. Ia hanya tidak suka mengumbar isi kepalanya. Ia memasuki pernikahan dengan Arkana tanpa ilusi berlebihan. Ia tidak menuntut cinta yang membara setiap hari, tidak menunggu kejutan romantis yang tidak realistis. Ia hanya mengharapkan kemitraan yang jujur, ruang untuk tumbuh, dan penghormatan terhadap martabatnya sebagai individu. Apa yang Nayara pelajari sejak kecil, tentang uang, martabat, dan kendali, menjadi fondasi yang ia bawa ke dalam rumah tangga. Ia tahu bahwa suatu hari, prinsip-prinsip itu akan diuji. Ia tidak tahu kapan dan bagaimana, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Jika saat itu tiba, ia tidak akan bereaksi dengan kepanikan. Nayara percaya bahwa keputusan ekstrim tidak pernah lahir dari emosi sesaat. Keputusan besar selalu berakar pada pemahaman yang panjang, pada nilai-nilai yang ditanamkan sejak lama. Dan jika suatu hari ia harus memilih jalan yang tampak dingin di mata orang lain, itu bukan karena ia kejam, melainkan karena ia setia pada prinsip yang telah membentuk dirinya sejak awal. Diam bukan berarti menyerah. Diam, bagi Nayara, adalah cara untuk tetap berdaulat atas dirinya sendiri. Arkana Wijaya tidak pernah merasa dirinya kecil, setidaknya tidak di hadapan orang lain. Sejak awal karirnya, ia dikenal sebagai pria dengan langkah mantap, suara yang terukur, dan tatapan yang selalu seolah tahu kemana arah hidupnya. Ia tumbuh dari keluarga kelas menengah yang menanamkan satu nilai utama: bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk naik kelas. Dan Arkana melakukannya dengan disiplin yang hampir obsesif. Ia belajar sejak muda bahwa dunia menghargai hasil, bukan keluhan. Maka ia menumpuk prestasi, memperluas jaringan, dan membangun citra yang solid. Di ruang rapat, ia terbiasa menjadi orang yang didengar. Di acara sosial, ia pandai membawa diri. Di depan publik, Arkana adalah contoh keberhasilan yang diraih dengan usaha sendiri. Namun ada satu ruang di mana keyakinannya seringkali goyah, meskipun ia tidak pernah mengakuinya. Ruang itu bernama rumah, dan di dalamnya ada Nayara. Sejak awal pernikahan, Arkana tahu bahwa Nayara bukan perempuan biasa. Ia tahu tentang latar belakang keluarganya, tentang ayahnya yang disegani,
tentang aset yang dimilikinya bahkan sebelum mereka menikah. Ia tahu semua itu secara fakta. Tetapi mengetahui dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Pada mulanya, Arkana menganggap perbedaan itu sebagai keuntungan. Ia merasa beruntung memiliki istri yang cerdas, mapan, dan tidak menuntut. Nayara tidak pernah mengatur dengan suara keras, tidak pernah mempertanyakan keputusannya di depan umum. Ia memberikan ruang, kepercayaan, dan ketenangan. Semua itu tampak ideal. Namun perlahan, tanpa Arkana sadari, sesuatu di dalam dirinya mulai terusik. Arkana sukses. Ya, ia memiliki penghasilan tinggi, jabatan yang disegani, dan gaya hidup yang nyaman. Tetapi setiap kali angka-angka besar dibicarakan, rumah, aset, investasi jangka panjang, ada satu fakta yang selalu berdiri di antara kebanggaannya. Semua yang paling besar, paling kokoh, dan paling aman bukan berasal darinya. Rumah yang mereka tempati bukan dibeli dari jerih payahnya semata. Investasi utama yang menopang stabilitas hidup mereka lebih banyak berada atas nama Nayara. Bahkan beberapa keputusan finansial penting dilakukan dengan konsultasi pada Nayara, bukan sebaliknya. Tidak ada yang mengatakannya secara terang-terangan, tetapi Arkana merasakannya. Perasaan itu tidak datang dalam bentuk kecemburuan yang meledak-ledak. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, tidak ada tudingan. Yang ada hanyalah pergeseran kecil dalam cara ia memandang istrinya, sesuatu yang begitu halus hingga hampir tidak terdeteksi. Ia mulai merasa seolah setiap keberhasilannya selalu berdiri di atas fondasi yang bukan sepenuhnya miliknya. Di luar rumah, Arkana adalah pria yang dihormati. Di dalam rumah, ia sering merasa seperti tamu yang kebetulan tinggal lama. Nayara tidak pernah membuatnya merasa tidak diinginkan, tetapi justru itulah yang mengganggunya. Tidak ada perlawanan, tidak ada dominasi terbuka yang bisa ia lawan. Yang ada hanya ketenangan yang kokoh, seperti tembok tinggi yang tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk berdiri. Arkana tidak pernah membicarakan hal ini dengan siapapun. Ia tidak punya bahasa untuk menjelaskannya tanpa terdengar lemah. Dalam dunia yang membesarkannya, mengakui rasa inferior sama saja dengan mengundang kekalahan. Maka ia memilih diam, seperti yang diajarkan hidup kepadanya. Tetapi diam versi Arkana berbeda dengan diam versi Nayara. Diam Nayara adalah kendali. Diam Arkana adalah penyangkalan. Setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Nayara bekerja dengan tenang di ruang kerjanya, Arkana merasakan campuran rasa kagum dan jengkel yang tidak bisa ia pisahkan. Nayara tidak pernah terlihat panik, tidak pernah tampak tergesa. Ia mengelola pekerjaannya dengan ritme sendiri, seolah dunia bisa menunggu jika ia memintanya. Arkana, sebaliknya, selalu merasa dikejar. Target, ekspektasi, reputasi, semuanya menuntut perhatian tanpa henti. Ia hidup dalam ritme cepat yang memaksanya terus membuktikan diri. Di rumah, ia berharap menemukan tempat untuk melepaskan beban itu. Tetapi yang ia temukan justru cermin yang diam-diam mengingatkannya bahwa ia belum sepenuhnya berdaulat. Ia mulai menyederhanakan interaksinya dengan Nayara. Bukan karena marah, melainkan karena menjaga jarak terasa lebih aman daripada menghadapi perasaan yang tidak ia pahami. Percakapan mereka menjadi fungsional, seperlunya saja. Jika Nayara bertanya, Arkana menjawab singkat. Jika Nayara diam, Arkana tidak mencoba mengisi. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah tanda kedewasaan. Bahwa rumah tangga tidak harus penuh percakapan emosional. Bahwa stabilitas lebih penting daripada kedekatan yang melelahkan. Narasi itu ia ulangi dalam kepalanya berkali-kali, sampai ia sendiri hampir mempercayainya. Namun di balik rasionalisasi itu, ada suara kecil yang terus menggerogoti. Rasa tidak diunggulkan di wilayah yang seharusnya menjadi miliknya. Arkana dibesarkan dengan keyakinan bahwa laki-laki harus menjadi penopang utama. Ia tidak pernah menyebutnya secara eksplisit, tetapi nilai itu tertanam dalam caranya melihat dunia. Dan meskipun Nayara tidak pernah menuntut posisi tersebut, keberadaan Nayara yang terlalu mapan justru membuat Arkana merasa posisinya dipertanyakan. Ia tidak ingin menjadi suami yang cukup. Ia ingin menjadi pusat. Dan tanpa ia sadari, keinginannya itu mulai memengaruhi caranya memandang Nayara. Perlahan, Nayara tidak lagi ia lihat sebagai pasangan setara, melainkan sebagai pengingat konstan akan apa yang belum ia kuasai sepenuhnya.
Setiap keputusan Nayara yang tepat, setiap ketenangannya menghadapi masalah, terasa seperti sorotan yang tidak ia minta. Arkana mulai menafsirkan sikap Nayara yang tidak mencampuri urusannya sebagai bentuk ketidakpedulian, bukan kepercayaan. Ia merasa Nayara tidak membutuhkannya. Perasaan tidak dibutuhkan itu jauh lebih menyakitkan daripada dikritik. Kritik bisa dilawan, bisa dipatahkan. Tetapi ketidakbutuhan adalah ruang kosong yang sulit diisi. Arkana mulai bertanya dalam diam. Jika Nayara bisa menjalani hidupnya dengan baik tanpa dirinya, lalu apa perannya sebenarnya? Pertanyaan itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Ia menyimpannya, memendamnya, dan membiarkannya mengendap menjadi sikap dingin yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi berusaha berbagi cerita tentang pekerjaannya. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan keterlambatannya pulang. Ia menutup diri dengan alasan kesibukan, padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah menarik batas. Di ruang-ruang sosial, Arkana mulai mencari validasi yang tidak ia sadari sedang ia cari. Ia menikmati pujian atas keberhasilannya, sorotan atas kepemimpinannya. Di sana, tidak ada yang membandingkannya dengan Nayara. Tidak ada yang mengingatkannya tentang aset atau latar belakang. Di sana, Arkana berdiri sebagai dirinya sendiri, atau setidaknya versi dirinya yang ingin ia percaya. Ia tidak berselingkuh. Belum. Tidak ada perempuan lain yang masuk ke hidupnya pada tahap ini. Yang ada hanyalah ego yang mulai menuntut panggung lebih besar. Ego yang merasa terancam oleh ketenangan seorang perempuan yang tidak pernah berniat mengalahkan siapapun. Arkana mulai menginterpretasikan sikap Nayara dengan kacamata yang berbeda. Diam Nayara yang dulu ia anggap dewasa, kini terasa dingin. Kemandirian Nayara yang dulu ia kagumi, kini terasa seperti penolakan halus. Ia mulai menyebutnya terlalu mandiri dalam pikirannya sendiri, seolah itu adalah kekurangan. Ia tidak menyadari bahwa sudut pandangnya telah bergeser. Dari melihat Nayara sebagai mitra, ia mulai melihatnya sebagai beban emosional yang tidak pernah ia minta, tetapi juga tidak tahu bagaimana melepaskannya. Pada malam-malam tertentu, saat ia terjaga lebih lama daripada Nayara, Arkana menatap langit-langit kamar tidur dan merasakan kekosongan yang aneh. Ia tidak kesepian dalam arti tradisional. Ada seseorang di sisinya, ada kehidupan yang berjalan stabil. Tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa tidak dikenali, tidak dipuja, tidak ditempatkan di pusat. Ia tidak pernah menghubungkan perasaan itu dengan rasa inferior. Kata itu terlalu keras, terlalu memalukan. Ia memilih istilah lain dalam benaknya. Jenuh, lelah, bosan. Padahal yang ia rasakan jauh lebih kompleks daripada sekadar kebosanan. Arkana mulai membangun tembok tipis antara dirinya dan Nayara. Ia tidak bersikap kasar, tidak pula terang-terangan menjauh. Ia hanya mengurangi intensitas. Sedikit demi sedikit, ia menciptakan ruang di mana Nayara tidak lagi masuk terlalu dalam. Dan di ruang itu, egonya bernapas lebih lega. Ia tidak sadar bahwa sikap dingin itu adalah bentuk pertahanan diri. Bahwa dengan menjauh, ia sedang melindungi harga dirinya dari perasaan kalah yang tidak ia akui. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini normal, bahwa setiap pernikahan pasti mengalami fase seperti ini. Namun di balik keyakinan itu, ada satu perubahan mendasar yang mulai mengakar. Arkana tidak lagi melihat Nayara sebagai rumah. Ia mulai melihatnya sebagai struktur besar yang selalu ada, tetapi tidak lagi memberinya rasa aman. Sesuatu yang harus dihadapi, bukan dinikmati. Ego Arkana tumbuh tanpa suara, diberi makan oleh perbandingan yang tidak pernah diucapkan dan harapan yang tidak pernah dinegosiasikan. Ia tidak menyadari bahwa dalam diamnya, ia sedang memupuk jarak yang suatu hari akan menuntut harga mahal. Untuk saat ini, semuanya masih tampak baik-baik saja. Tidak ada retakan yang terlihat jelas. Tidak ada kesalahan fatal yang bisa ditunjuk. Hanya ada perubahan kecil dalam cara Arkana memandang istrinya. Perubahan yang terlalu halus untuk dianggap berbahaya, tetapi cukup dalam untuk mengubah arah segalanya. Dan di sanalah luka Arkana berada. Tidak di luar, tidak di permukaan, melainkan di ruang terdalam yang ia sendiri enggan menelusuri. Luka yang tidak pernah diakui, tetapi perlahan mengendalikan sikapnya. Luka yang belum melahirkan pengkhianatan, namun sudah menyiapkan panggungnya. Ego Arkana belum merusak apapun. Belum.
Namun ia sudah mulai memilih dirinya sendiri, dengan cara yang kelak akan ia benarkan, tanpa pernah benar-benar memahami dari mana semua itu bermula. Perubahan itu tidak datang sebagai badai. Ia hadir seperti pergeseran udara yang hampir tak terasa, namun cukup untuk membuat seseorang yang peka menyadari bahwa sesuatu tidak lagi berada di tempatnya semula. Arkana mulai jarang pulang tepat waktu. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan panjang. Hanya keterlambatan yang awalnya sesekali, lalu perlahan menjadi kebiasaan. Pada minggu-minggu pertama, Nayara tidak memberi makna apapun. Ia terbiasa dengan ritme kerja Arkana yang padat, dengan agenda yang sering berubah. Dunia Arkana adalah dunia yang bergerak cepat, penuh pertemuan dan tuntutan. Pulang larut bukan hal baru. Yang baru hanyalah frekuensinya. Arkana tidak lagi memberi kabar lebih dulu. Jika dulu ia mengirim pesan singkat, sekadar memberitahu bahwa ia akan terlambat, kini ponsel Nayara seringkali tetap sunyi hingga Arkana benar-benar tiba di rumah. Tidak ada permintaan maaf saat pintu terbuka larut malam, hanya anggukan singkat dan kalimat pendek yang terdengar seperti laporan, bukan penjelasan. Ada meeting tambahan. Pekerjaan numpuk. Nada suaranya netral. Tidak defensif, tidak pula terbuka. Seolah keterlambatan itu adalah fakta yang tidak perlu ditindaklanjuti. Nayara mendengarkan, mengangguk, lalu kembali pada kegiatannya. Ia tidak menanyai lebih jauh. Tidak karena ia tidak peduli, tetapi karena ia memahami satu hal yang telah lama ia pegang. Pertanyaan yang tidak dijawab dengan jujur hanya akan melahirkan kebisingan. Dan Nayara tidak menyukai kebisingan. Komunikasi mereka semakin mengerucut pada hal-hal fungsional. Jadwal, kebutuhan rumah, rencana acara yang tidak bisa dihindari. Percakapan emosional, yang memang sejak awal tidak terlalu sering, kini nyaris tidak ada. Mereka berbicara seperti dua rekan kerja yang berbagi ruang, bukan pasangan yang berbagi hidup. Jika Arkana berangkat pagi-pagi sekali, Nayara tidak menahannya. Jika Arkana pulang lewat tengah malam, Nayara tidak menunggu di ruang tamu. Ia tetap menjalani rutinitasnya dengan tenang, seolah tidak ada yang berubah. Tetapi ketenangan itu bukan ketidaksadaran. Ia adalah bentuk perhatian yang diarahkan ke dalam. Nayara mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tidak ia catat. Cara Arkana meletakkan kunci mobil tanpa suara seperti biasanya, kini kadang dilemparkan begitu saja ke atas meja. Cara ia duduk di meja makan dengan ponsel yang lebih sering di tangan daripada sebelumnya. Cara ia menjawab pertanyaan dengan kalimat yang semakin pendek, seolah setiap kata tambahan adalah beban. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada benturan langsung. Justru itulah yang membuat perubahan ini lebih sulit ditangkap. Segalanya tampak baik-baik saja di permukaan. Rumah tetap rapi, jadwal tetap berjalan, kehidupan sosial tetap terkendali. Namun Nayara merasakan ada lapisan tipis yang bergeser, seperti lantai yang tidak lagi sepenuhnya rata. Ia tidak mengungkit perubahan itu pada Arkana. Ia tidak bertanya apakah ada masalah, apakah Arkana lelah, atau apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan karena ia takut pada jawabannya, melainkan karena ia tahu waktu untuk bertanya belum tiba. Nayara percaya bahwa tidak semua kebenaran keluar saat diminta. Beberapa justru muncul ketika dibiarkan. Sebagai gantinya, Nayara mengamati. Ia mencatat dalam diam, bukan di atas kertas, melainkan dalam pikirannya yang terlatih menyusun pola. Jam pulang Arkana yang berubah. Nada suaranya yang lebih datar. Kebiasaan baru yang muncul tanpa penjelasan. Semua itu disimpan rapi, tanpa kesimpulan terburu-buru. Pada malam-malam tertentu, Nayara duduk sendirian di ruang keluarga setelah Arkana tertidur. Ia menatap pantulan lampu di jendela kaca besar, memikirkan perubahan-perubahan kecil itu dengan jarak emosional yang terjaga. Ia tidak merasa marah. Ia juga tidak merasa sedih dengan cara yang dramatis. Yang ia rasakan lebih menyerupai kewaspadaan. Nayara dibesarkan untuk mengenali tanda-tanda sebelum sesuatu runtuh. Ayahnya selalu berkata bahwa kerusakan besar hampir selalu diawali oleh kelalaian kecil yang dianggap sepele. Dan Nayara tahu, perubahan ini bukan kebetulan. Arkana semakin sering membawa pekerjaannya masuk ke rumah, tetapi bukan dalam arti yang produktif. Ia tidak duduk di ruang kerja, tidak membuka laptop untuk menyelesaikan laporan.
Ia hanya memegang ponselnya, menatap layar dengan intensitas yang sulit diabaikan. Nayara melihatnya dari sudut matanya, tanpa menunjukkan bahwa ia memperhatikan. Jika Nayara masuk ke ruangan, Arkana akan mengangkat kepala sebentar, lalu kembali ke layar. Tidak ada rasa bersalah dalam gerakannya, hanya refleks yang terlalu cepat untuk disembunyikan. Nayara mencatat itu juga. Mereka masih makan malam bersama, tetapi suasananya berubah. Arkana sering makan lebih cepat, seolah ada sesuatu yang menunggunya. Nayara tidak memperlambat atau mempercepat langkahnya untuk menyesuaikan. Ia membiarkan ritme itu berjalan apa adanya, sambil memperhatikan jarak yang tercipta di antara mereka. Sesekali, Arkana membatalkan rencana yang sudah disepakati. Bukan acara penting, hanya makan malam atau janji kecil yang dulu jarang mereka batalkan. Alasannya selalu masuk akal, selalu rasional. Nayara tidak mempersoalkannya, tetapi ia mulai menyadari pola yang terbentuk. Malam-malam Nayara menjadi lebih sunyi, tetapi bukan lebih sepi. Ia mengisi waktunya dengan membaca, bekerja, atau sekadar duduk dengan pikirannya sendiri. Ia tidak menunggu Arkana dengan perasaan tertinggal. Ia menunggu dengan kesadaran penuh, jika memang perlu menunggu. Dalam dirinya, ada dua bagian yang bekerja bersamaan. Satu bagian adalah Nayara sebagai istri, yang masih menghormati ruang Arkana dan memilih tidak mengintervensi. Bagian lain adalah Nayara sebagai individu yang terbiasa mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dan bagian kedua itu mulai lebih aktif, meskipun Nayara sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Ia mulai meninjau kembali beberapa dokumen lama, bukan karena ada kecurigaan konkret, melainkan karena kebiasaan. Nayara selalu percaya bahwa memahami posisi sendiri adalah langkah pertama untuk tetap berdaulat. Ia tidak melakukan apapun secara terbuka. Ia hanya memastikan bahwa jika suatu hari ia perlu melangkah, ia tidak melangkah dalam gelap. Arkana, di sisi lain, tampak semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia pulang dengan tubuh lelah, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ada jarak yang ia ciptakan tanpa mengatakannya. Nayara merasakan itu setiap kali mereka duduk di ruangan yang sama tanpa benar-benar bersama. Namun tidak ada satupun momen yang bisa ditunjuk sebagai awal masalah. Tidak ada kata kasar, tidak ada tuduhan. Justru ketiadaan konflik itulah yang membuat segalanya terasa ganjil. Seolah rumah tangga mereka berjalan di atas es yang terlalu halus untuk mengeluarkan suara retak. Nayara tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Ia tidak membagi kegelisahannya pada teman atau keluarga. Ia tidak mencari validasi dari luar. Baginya, masalah yang belum jelas bentuknya tidak perlu diumbar. Ia percaya bahwa terlalu banyak suara dari luar justru bisa mengaburkan penilaian. Ia memilih menyimpan segalanya dalam dirinya sendiri, menyusunnya perlahan seperti potongan puzzle. Ia belum tahu gambar apa yang akan terbentuk, tetapi ia tahu setiap potongan penting. Pada suatu sore, Nayara duduk di taman belakang, menatap rumput yang baru dipotong. Arkana belum pulang, dan matahari hampir tenggelam. Ia merasakan keheningan yang berbeda dari biasanya. Bukan ketenangan yang ia kenal, melainkan keheningan yang mengandung pertanyaan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan pada Arkana. Apakah ini hanya fase, atau awal dari sesuatu yang lain? Pertanyaan itu tidak dijawab. Nayara tidak memaksanya. Ia hanya mencatat bahwa pertanyaan itu muncul, dan itu saja sudah cukup sebagai tanda. Dalam kesehariannya, Nayara tetap tampil sama. Ia tetap istri yang rapi, profesional, tidak merepotkan. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Arkana mungkin tidak menyadari bahwa Nayara sedang memperhatikannya dengan ketelitian yang baru. Atau mungkin ia menyadarinya, tetapi memilih mengabaikannya. Waktu terus berjalan, membawa perubahan kecil itu menjadi bagian dari rutinitas. Arkana semakin jarang terlihat benar-benar santai di rumah. Nayara semakin sering menghabiskan waktu sendirian tanpa merasa kehilangan. Dua dunia yang dulu berjalan sejajar kini mulai menyimpang sedikit demi sedikit. Belum ada kesimpulan yang diambil. Nayara tidak menuduh, tidak menyimpulkan. Ia hanya menyimpan. Ia percaya bahwa kebenaran, apapun bentuknya, akan menemukan jalannya sendiri jika dibiarkan bergerak. Retakan itu masih kecil, hampir tak terlihat.
Banyak orang mungkin akan menganggapnya sepele, bagian dari dinamika rumah tangga modern. Nayara pun tidak menganggapnya sebagai bencana. Namun jauh di dalam dirinya, ada naluri yang terbangun. Naluri yang mengingatkan bahwa sesuatu sedang berubah, dan perubahan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Tanpa sadar, Nayara mulai bersiap. Bukan untuk bertarung, bukan untuk melarikan diri. Ia bersiap dengan cara yang paling ia kenal. Memahami, mengamati, dan memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan berdiri tanpa pijakan. Untuk saat ini, semuanya masih tampak terkendali. Rumah itu tetap berdiri megah, kehidupan mereka tetap berjalan tanpa keributan. Namun di balik keteraturan itu, ada jarak yang semakin nyata. Dan meskipun belum ada yang berani menamainya, jarak itu perlahan membentuk arah yang kelak tidak bisa dihindari. Nama Selena pertama kali muncul tanpa bobot apapun. Ia tidak datang sebagai ancaman, tidak pula sebagai bayangan yang menakutkan. Ia hanya sebuah nama yang meluncur begitu saja dari mulut Arkanah, diselipkan di antara kalimat-kalimat kerja yang biasa Nayara dengar hampir setiap hari. Sore ini aku ada diskusi sama tim baru. Ada Selena juga di sana, ucap Arkanah sambil mengenakan jam tangannya. Nada suaranya datar, seolah menyebutkan cuaca. Nayara mengangguk, tidak menoleh. Ia sedang menuang teh ke dalam cangkirnya, gerakannya stabil. Nama itu tidak memicu apapun dalam dirinya. Belum. Ia hanya menyimpannya di satu sudut kecil pikirannya. Seperti ia menyimpan nama-nama lain yang sering Arkanah sebut. Klien, kolega, rekan proyek. Namun ada sesuatu yang berbeda, meski terlalu tipis untuk langsung disadari. Sejak hari itu, nama Selena muncul lebih sering. Tidak pernah ditekankan, tidak pernah diberi keterangan berlebihan. Selena selalu hadir sebagai bagian dari kalimat yang fungsional. Selena yang handle presentasi itu. Selena bantu koordinasi. Selena punya ide menarik soal strategi. Nayara mendengarkan dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak menginterupsi, tidak mengajukan pertanyaan tambahan. Tetapi nalurinya menangkap perubahan kecil dalam cara Arkanah menyebut nama itu. Ada sedikit jeda sebelum nama Selena diucapkan, seolah Arkanah memilih kata dengan lebih hati-hati. Ada nada yang sedikit lebih hidup, lebih berwarna, meskipun masih dibungkus profesionalisme. Arkanah tidak menyadari perubahan itu. Ia tidak berniat menyembunyikan apapun, karena pada tahap ini memang tidak ada yang ia anggap perlu disembunyikan. Selena hanyalah rekan kerja. Seorang perempuan muda yang cakap, cepat menangkap instruksi, dan mampu membuat suasana diskusi lebih dinamis. Arkanah menyukai dinamika itu, meskipun ia belum memberi nama pada ketertarikannya sendiri. Di rumah, Nayara mulai melihat Arkanah dengan mata yang sedikit berbeda. Bukan curiga, melainkan lebih waspada. Ia memperhatikan bagaimana Arkanah menjadi sedikit lebih ekspresif saat menceritakan hari kerjanya, sesuatu yang belakangan jarang terjadi. Ia melihat bagaimana Arkanah duduk lebih tegak, matanya lebih fokus, seolah ada energi baru yang menyelinap ke dalam rutinitasnya. Nayara tidak cemburu. Perasaan itu tidak muncul dalam bentuk yang ia kenali. Yang ia rasakan lebih menyerupai ketertarikan intelektual terhadap perubahan perilaku manusia. Ia membaca gestur Arkanah seperti membaca laporan, tanpa emosi berlebih, tanpa asumsi terburu-buru. Ia mencatat bahwa Arkanah mulai lebih sering tersenyum kecil saat membaca pesan di ponselnya. Senyum itu cepat, hampir refleks, lalu menghilang saat Nayara memasuki ruangan. Tidak ada kepanikan, hanya transisi yang terlalu halus untuk disebut kebetulan. Pada suatu kesempatan, Nayara akhirnya bertemu Selena. Pertemuan itu terjadi secara tidak disengaja, di sebuah acara formal yang mempertemukan beberapa perusahaan dan mitra kerja. Nayara hadir mendampingi Arkanah, seperti yang sesekali ia lakukan. Ia mengenakan gaun sederhana, riasan minimal, tampil elegan tanpa berusaha mencuri perhatian. Selena berdiri tidak jauh dari Arkanah, berbincang dengan beberapa orang. Ia lebih muda dari yang Nayara bayangkan, dengan penampilan yang segar dan rapi. Cara bicaranya luwes, ekspresinya hidup, matanya sering tersenyum bahkan saat tidak berbicara. Ia tampak nyaman berada di ruang publik, terbiasa dengan interaksi sosial. Arkanah memperkenalkan mereka dengan cara yang formal. Ini Selena, rekan kerjaku. Selena, ini istriku,
Nayara. Selena tersenyum lebar, menjabat tangan Nayara dengan percaya diri. Senang bertemu dengan Anda, katanya tulus. Senang bertemu juga, jawab Nayara dengan senyum yang sama terukurnya seperti biasa. Tidak ada ketegangan yang terasa di udara. Tidak ada saling ukur atau tatapan yang terlalu lama. Namun Nayara menangkap satu detail kecil yang tidak luput dari perhatiannya. Cara Arkana berdiri sedikit lebih dekat ke Selena daripada yang ia lakukan pada rekan kerja perempuan lain. Jaraknya tidak mencolok, tetapi konsisten. Nayara mengamati Selena tanpa prasangka. Ia melihat bagaimana Selena tertawa dengan mudah, bagaimana ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat mendengarkan, bagaimana ia memberi respons yang membuat lawan bicaranya merasa diperhatikan. Selena bukan tipe perempuan yang agresif atau genit. Ia hanya hadir dengan energi yang ringan, sesuatu yang belakangan jarang hadir di rumah Nayara dan Arkana. Selama acara berlangsung, Nayara tidak merasa terpinggirkan. Arkana tetap bersikap sopan, tetap memperkenalkan Nayara kepada kolega-koleganya, tetap berdiri di sisinya saat diperlukan. Namun Nayara bisa merasakan bahwa perhatian Arkana terbagi. Ada saat-saat di mana matanya mencari Selena di antara kerumunan, seolah memastikan keberadaannya. Nayara tidak mengomentari apapun setelah acara itu. Di dalam mobil, perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan yang biasa. Arkana tampak puas, sedikit lebih berenergi dari biasanya. Nayara membiarkan perasaan itu mengalir tanpa diinterupsi. Di rumah, nama Selena semakin sering disebut. Bukan dengan nada yang berubah drastis, tetapi cukup konsisten untuk membentuk pola. Arkana mulai membandingkan ide-ide di kantor dengan antusiasme yang baru. Ia bercerita tentang diskusi yang produktif, tentang sudut pandang segar yang muncul dari timnya. Nayara mendengarkan, mengangguk, sesekali menanggapi dengan komentar netral. Ia tidak memancing cerita lebih jauh, tetapi juga tidak menutup diri. Ia ingin melihat sejauh mana Arkana akan membawa topik itu dengan sendirinya. Yang menarik perhatian Nayara bukan Selena itu sendiri, melainkan reaksi Arkana. Ia melihat bagaimana Arkana tampak lebih hidup ketika membicarakan pekerjaan yang melibatkan Selena. Ada kebanggaan halus, seolah Arkana menemukan kembali bagian dari dirinya yang merasa diakui. Nayara memahami dinamika itu dengan cepat. Ia tidak melihat Selena sebagai penyebab, melainkan sebagai pemicu. Sesuatu dalam diri Arkana sedang mencari ruang untuk bernapas, dan Selena kebetulan hadir di ruang itu. Tidak ada konfrontasi. Nayara tidak menanyakan siapa Selena sebenarnya, tidak meminta batasan, tidak mengingatkan Arkana tentang perannya sebagai suami. Ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu, jika diajukan terlalu dini, hanya akan membuat Arkana defensif atau tertutup. Sebagai gantinya, Nayara semakin tenang. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama, tetapi kesadarannya meningkat. Ia mulai memperhatikan perubahan dalam jadwal Arkana, alasan-alasan yang mulai lebih sering disebut, dan bagaimana Arkana tampak lebih terhubung dengan dunia luar daripada dengan rumahnya sendiri. Ketegangan emosional mulai terasa, tetapi tetap terkendali. Tidak ada ledakan, tidak ada adegan dramatis. Yang ada hanyalah pergeseran fokus yang perlahan namun pasti. Nayara merasakannya seperti seseorang yang merasakan perubahan arus sebelum ombak datang. Pada malam-malam tertentu, saat Arkana tertidur lebih cepat karena kelelahan, Nayara duduk sendirian di ruang keluarga. Ia memikirkan Selena bukan sebagai individu, melainkan sebagai simbol. Simbol dari sesuatu yang Arkana cari di luar rumah, entah itu validasi, energi, atau rasa dibutuhkan. Nayara tidak merasa terancam. Ia juga tidak merasa perlu bersaing. Ia percaya bahwa jika seseorang harus memilih, maka pilihan itu akan muncul dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Dan jika pilihan itu bukan dirinya, maka itu pun adalah informasi yang berharga. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia belum menyimpulkan apapun. Namun ia tahu satu hal dengan pasti, dinamika rumah tangganya telah berubah arah. Dan perubahan itu kini memiliki nama. Selena. Nama itu tidak diucapkan dengan nada bersalah. Belum. Tidak ada rahasia yang disembunyikan. Belum. Tetapi Nayara tahu, dari pengalamannya membaca manusia, bahwa segala sesuatu yang besar hampir selalu dimulai dari hal-hal yang tampak kecil dan tidak berbahaya. Untuk saat ini,
Nayara memilih tetap diam. Ia membiarkan ketegangan itu menggantung, terkendali, terukur. Ia ingin melihat sejauh mana Arkana akan melangkah tanpa dorongan atau hambatan darinya. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, pengamatan itu bukan lagi sekadar sikap pasif. Ia telah menjadi bagian dari proses persiapan batin Nayara, sebuah kesiapan yang tumbuh perlahan, seiring dengan nama Selena yang semakin sering hadir di antara keheningan rumah mereka. Media sosial menjadi panggung baru bagi Arkana tanpa ia sadari sepenuhnya. Awalnya hanya unggahan-unggahan sederhana, foto rapat tim, potret kopi di meja kerja, potongan suasana kantor dengan pencahayaan yang sengaja diatur agar terlihat profesional. Arkana jarang mengunggah kehidupan pribadinya sejak menikah. Bagi Nayara, itu bukan masalah. Ia tidak pernah menganggap dunia digital sebagai ruang validasi. Namun beberapa bulan terakhir, ada perubahan yang tidak kasat mata jika dilihat sepintas. Arkana mulai lebih aktif. Unggahannya lebih terkurasi, lebih sering, dan lebih sadar citra. Setiap foto tampak dipikirkan, bukan asal potret. Sudut pengambilan, ekspresi wajah, bahkan caption yang singkat tapi bermakna. Arkana sedang membangun sesuatu, meski ia sendiri mungkin tidak menyebutnya demikian. Nayara pertama kali menyadarinya bukan karena rasa curiga, melainkan karena kebiasaan. Ia jarang membuka media sosial, tetapi sesekali tetap melihat lini massa. Dan di sanalah Arkana muncul, lebih sering daripada sebelumnya. Dalam satu unggahan, ia berdiri di tengah timnya, tersenyum lebar. Di unggahan lain, ia duduk di sebuah kafe modern dengan laptop terbuka, tampak sibuk namun santai. Ia terlihat hidup, percaya diri, dan, yang paling mencolok, utuh. Nama Nayara nyaris tidak pernah hadir di sana. Bukan berarti Arkana menghapus jejak pernikahan mereka. Foto lama masih ada, statusnya sebagai suami tidak pernah disangkal. Tetapi Nayara tidak lagi menjadi bagian dari narasi yang Arkana bangun di ruang publik. Ia seperti detail yang sengaja tidak ditampilkan, bukan disembunyikan, hanya tidak dianggap relevan untuk citra baru itu. Sebaliknya, Selena mulai muncul secara perlahan. Tidak frontal, tidak sendirian. Ia hadir dalam foto grup, berdiri di antara rekan-rekan kerja lain. Namun frekuensinya konsisten. Hampir di setiap unggahan tim, Selena ada di sana. Kadang tertawa, kadang memegang dokumen, kadang sekadar berdiri di samping Arkana dengan jarak yang tampak wajar di mata orang lain. Nayara melihatnya dengan ketenangan yang mulai rapuh. Ia tidak merasa cemburu, tetapi ada tekanan yang perlahan menekan dadanya. Bukan karena Selena lebih sering muncul, melainkan karena pola itu terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain. Cara Arkana memilih foto yang menampilkan Selena dengan pencahayaan terbaik. Cara Arkana memberi tanda suka pada komentar Selena lebih cepat daripada komentar orang lain. Cara Arkana tampak lebih ekspresif dalam unggahan-unggahan yang melibatkan timnya, seolah dunia di luar rumahnya lebih layak dirayakan. Di rumah, Arkana tetap sama. Sopan. Tidak kasar. Tidak bersalah. Ia masih pulang, masih makan bersama Nayara, masih menanyakan hal-hal fungsional. Namun percakapan mereka semakin kering. Nayara tidak lagi menemukan refleksi Arkana yang sama seperti di media sosial. Versi Arkana yang hangat dan hidup seolah hanya muncul di dunia yang tidak ia huni. Nayara tidak menegur. Ia tidak bertanya mengapa dirinya tidak pernah muncul. Ia tahu, pertanyaan semacam itu tidak akan menghasilkan jawaban yang jujur. Arkana akan berkata bahwa ia hanya jarang memotret, bahwa Nayara tidak suka difoto, bahwa itu bukan hal penting. Semua alasan itu mungkin benar, tetapi tidak menyentuh inti persoalan. Yang dirasakan Nayara bukan sekadar terpinggirkan, melainkan dihapus secara halus dari narasi kehidupan Arkana yang baru. Ia masih ada di rumah, tetapi tidak di panggung. Tekanan batin Nayara meningkat dalam keheningan. Ia mulai merasakan berat di dada saat melihat unggahan Arkana, tetapi ia tetap menekan perasaan itu dengan logika. Ia mengingatkan dirinya bahwa media sosial bukan realitas. Bahwa apa yang ditampilkan hanyalah potongan-potongan terbaik yang sengaja dipilih. Namun justru karena itu, Nayara merasa semakin terasing. Jika media sosial adalah dunia palsu, mengapa Arkana terlihat lebih nyata di sana?
Pada suatu malam, Nayara tanpa sengaja melihat Arkana tersenyum sendiri saat memeriksa ponselnya. Senyum itu bukan senyum besar, hanya lengkung kecil di bibirnya, tetapi cukup untuk membuat Nayara berhenti melangkah. Ia tidak bertanya siapa yang mengirim pesan. Ia tidak perlu tahu. Ia sudah cukup membaca konteksnya. Ia kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang, dan membiarkan pikirannya bekerja. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah menyaksikan jarak yang semakin nyata tetapi tidak bisa disentuh. Media sosial, yang seharusnya hanya menjadi alat, kini menjadi cermin yang memantulkan sesuatu yang tidak ingin Nayara lihat. Di sana, Arkana tampak memiliki dunia lain yang berjalan paralel dengan rumah tangga mereka. Dunia yang penuh tawa, kolaborasi, dan pengakuan. Dunia di mana Nayara tidak memiliki peran. Nayara mulai memahami bahwa Selena bukan sekadar individu. Ia adalah bagian dari dunia palsu yang Arkana bangun. Palsu bukan karena penuh kebohongan, tetapi karena tidak lengkap. Dunia yang hanya menampilkan sisi-sisi yang ingin Arkana akui dan diakui. Kesadaran itu tidak membuat Nayara bereaksi. Sebaliknya, ia semakin sunyi. Ia menarik diri ke dalam dirinya sendiri, memperkuat dinding yang sudah lama ia bangun. Ia mulai membatasi harapannya, menurunkan ekspektasinya, dan menyiapkan ruang batin untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin ia ucapkan. Setiap unggahan baru Arkana menjadi pengingat yang konsisten, bahwa ada jarak yang tidak lagi bisa diabaikan. Nayara tidak iri pada Selena. Ia iri pada versi Arkana yang tidak lagi ia miliki. Dan di tengah dunia yang tampak begitu ramai dan sempurna di layar, Nayara berdiri dalam kesunyian yang semakin pekat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menuntut. Ia hanya menyimpan tekanan itu, lapis demi lapis, seperti seseorang yang tahu bahwa suatu hari nanti, semua yang dipendam akan menuntut ruangnya sendiri. Untuk saat ini, Nayara memilih diam. Tetapi diamnya tidak lagi kosong. Ia telah terisi oleh kesadaran yang perlahan mengeras, bahwa apa yang tampak di luar tidak lagi selaras dengan apa yang ia jalani di dalam rumah. Dan ketidaksinkronan itu, cepat atau lambat, akan meminta harga. Nayara mulai memahami bahwa Selena bukan sekadar individu. Ia adalah bagian dari dunia palsu yang Arkana bangun. Palsu bukan karena penuh kebohongan, tetapi karena tidak lengkap. Dunia yang hanya menampilkan sisi-sisi yang ingin Arkana akui dan diakui. Kesadaran itu tidak membuat Nayara bereaksi. Sebaliknya, ia semakin sunyi. Ia menarik diri ke dalam dirinya sendiri, memperkuat dinding yang sudah lama ia bangun. Ia mulai membatasi harapannya, menurunkan ekspektasinya, dan menyiapkan ruang batin untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin ia ucapkan. Setiap unggahan baru Arkana menjadi pengingat yang konsisten, bahwa ada jarak yang tidak lagi bisa diabaikan. Nayara tidak iri pada Selena. Ia iri pada versi Arkana yang tidak lagi ia miliki. Dan di tengah dunia yang tampak begitu ramai dan sempurna di layar, Nayara berdiri dalam kesunyian yang semakin pekat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menuntut. Ia hanya menyimpan tekanan itu, lapis demi lapis, seperti seseorang yang tahu bahwa suatu hari nanti, semua yang dipendam akan menuntut ruangnya sendiri. Untuk saat ini, Nayara memilih diam. Tetapi diamnya tidak lagi kosong. Ia telah terisi oleh kesadaran yang perlahan mengeras, bahwa apa yang tampak di luar tidak lagi selaras dengan apa yang ia jalani di dalam rumah. Dan ketidaksinkronan itu, cepat atau lambat, akan meminta harga. Unggahan itu muncul pada sore yang tenang. Di sela jam-jam Nayara biasanya menyelesaikan pekerjaan dari rumah. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak ada firasat khusus yang mengganggu. Hari itu berjalan seperti hari-hari lain. Matahari masuk lewat jendela besar ruang kerja, suara pendingin udara stabil, dan meja Nayara tertata rapi dengan dokumen yang belum ia sentuh sejak pagi. Ponselnya bergetar pelan. Satu notifikasi. Bukan sesuatu yang mendesak. Nayara sempat mengabaikannya beberapa menit, menyelesaikan satu paragraf laporan sebelum akhirnya meraih ponsel itu tanpa tergesa. Ia tidak menyangka apapun. Tidak berharap apapun. Nama Arkana muncul di layar. Nayara membuka unggahan itu dengan kebiasaan mekanis, tanpa emosi. Foto pertama memuat Arkana dan Selena berdiri berdampingan. Mereka tampak sedang berada di sebuah restoran berkelas, pencahayaan hangat,
Latar belakang buram namun jelas menunjukkan kemewahan. Arkana mengenakan kemeja gelap yang pas di tubuhnya, tampak lebih santai daripada biasanya. Selena berdiri di sampingnya, gaun sederhana namun elegan, rambut tergerai rapi. Jarak mereka tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk menunjukkan keintiman yang tidak perlu dijelaskan. Namun bukan foto itu yang membuat Nayara berhenti bernapas. Matanya turun ke caption. Dia wanita istimewaku. Tak seperti istriku, hanya parasit. Kalimat itu tidak panjang, tidak bertele-tele, tidak diselubungi metafora. Ia telanjang, kasar, dan disengaja. Setiap katanya seperti dipilih untuk melukai tanpa meninggalkan ruang interpretasi. Nayara membacanya sekali, lalu sekali lagi. Ia tidak menangis. Tidak ada rasa panas di dada, tidak ada getaran di tangan. Napasnya tetap teratur. Detak jantungnya tidak berpacu. Dunia di sekitarnya terasa berhenti, tetapi bukan karena kepanikan. Lebih seperti seseorang yang baru saja menekan tombol jeda pada sebuah mesin besar. Ia meletakkan ponsel di atas meja dengan hati-hati, seolah takut suara kecil dari benda itu akan memecah ketenangan yang tiba-tiba tercipta. Ruangan itu sunyi. Bahkan suara pendingin udara terdengar lebih jauh dari biasanya. Nayara berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang keluar. Jalanan di bawah tetap ramai. Mobil melintas. Orang-orang berjalan dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah kalimat baru saja mengubah sesuatu di dalam rumah itu. Di kepalanya, tidak ada teriakan. Tidak ada kalimat balasan. Tidak ada monolog emosional seperti yang sering ia dengar dalam cerita orang lain. Yang ada hanyalah kejernihan yang hampir menakutkan. Ia mengulang kata itu dalam pikirannya. Parasit. Kata yang kasar, tapi juga spesifik. Kata yang tidak akan dipilih oleh seseorang yang sedang emosi sesaat. Kata itu lahir dari cara pandang yang telah lama terbentuk. Dari penilaian yang telah lama disimpan, mungkin bahkan dipelihara. Nayara tersenyum kecil, bukan karena lucu, tetapi karena akhirnya ia mengerti. Bukan tentang Selena. Bukan tentang media sosial. Bukan bahkan tentang perselingkuhan yang belum sepenuhnya terbukti. Ini tentang bagaimana Arkana memandangnya selama ini. Parasit. Seseorang yang hidup dari tubuh orang lain. Beban. Penghisap. Tidak memberi, hanya mengambil. Jika itu yang Arkana pikirkan, maka semua keheningan sebelumnya tiba-tiba menemukan maknanya. Semua jarak yang tidak pernah dijelaskan. Semua sikap dingin yang disamarkan sebagai kesibukan. Semua ekspresi kosong saat Nayara berbicara tentang hal-hal yang ia anggap penting. Nayara kembali duduk di kursinya. Ia mengambil ponsel lagi, membuka unggahan itu untuk ketiga kalinya. Kali ini ia membaca komentar-komentar di bawahnya. Ada yang terkejut, ada yang bercanda, ada yang memuji keberanian Arkana. Ada juga yang bertanya-tanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tenggelam di antara emoji dan pujian kosong. Selena belum berkomentar. Tetapi beberapa rekan kerja mereka sudah menandai namanya, seolah mengukuhkan posisi yang baru saja diberikan Arkana secara terbuka. Nayara tidak merasa malu. Ia tidak merasa dipermalukan, setidaknya tidak dengan cara yang orang lain bayangkan. Yang ia rasakan adalah keterasingan yang final. Seperti seseorang yang akhirnya dikeluarkan dari sebuah ruangan yang sebenarnya sudah lama tidak ia huni. Ia menutup aplikasi itu, meletakkan ponsel kembali, dan menyandarkan tubuhnya. Matanya menatap langit-langit, tetapi pikirannya mulai bekerja dengan ketenangan yang hampir dingin. Tidak ada gunanya bertanya. Tidak ada gunanya menuntut penjelasan. Arkana sudah berbicara dengan sangat jelas, dan ia memilih melakukannya di ruang publik. Itu bukan kesalahan. Itu keputusan. Dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Nayara berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Ia mencuci wajahnya, bukan karena air mata, tetapi karena ia merasa perlu merasakan sesuatu yang nyata. Air dingin menyentuh kulitnya, dan untuk sesaat, ia menutup mata. Ketika membukanya kembali, pantulan di cermin tidak menunjukkan perempuan yang hancur. Wajah itu tetap sama, tenang, rapi, dan terkendali. Ia mengeringkan wajahnya, lalu kembali ke ruang kerja. Di sana, segala sesuatu masih berada di tempatnya.
Tidak ada yang berubah secara fisik. Rumah itu masih besar, tenang, dan mahal. Tetapi Nayara tahu, sejak kalimat itu diunggah, rumah ini bukan lagi tempat yang sama. Ia duduk dan membuka laptopnya. Bukan untuk bekerja seperti biasa, tetapi untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda. Ia membuka folder dokumen lama, yang berisi catatan keuangan, aset, dan kepemilikan. Semua tersusun rapi, sebagian besar atas namanya. Ia tidak terburu-buru. Tidak ada rasa panik yang mendorongnya bertindak cepat. Justru sebaliknya, ia merasa waktu kini berada di pihaknya. Arkana telah membuka pintu dengan caranya sendiri, dan Nayara hanya perlu melangkah dengan langkah yang terukur. Malam itu, Arkana pulang lebih larut dari biasanya. Nayara mendengar suara pintu, langkah kaki, dan suara kunci yang diletakkan di meja. Ia tidak keluar menyambut. Ia tidak bertanya. Arkana juga tidak mencarinya. Mereka berada di rumah yang sama, tetapi di dunia yang berbeda. Saat mereka akhirnya berpapasan di dapur, tidak ada yang berubah dari sikap Nayara. Ia menyapa Arkana dengan nada yang sama, datar dan sopan. Arkana menjawab dengan singkat, tidak tampak gelisah, tidak pula bersalah. Unggahan itu seolah tidak pernah ada dalam ruang fisik mereka. Namun Nayara tahu, sesuatu telah bergerak. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Bukan keputusan impulsif, bukan reaksi emosional. Lebih seperti kesimpulan logis dari serangkaian data yang selama ini ia kumpulkan tanpa sadar. Jika Arkana menganggapnya parasit, maka ia akan memastikan bahwa Arkana belajar arti kehilangan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tetapi dengan cara yang paling ia pahami, konsekuensi nyata. Nayara berbaring malam itu tanpa gelisah. Ia tidak memeriksa ponsel sebelum tidur. Ia tidak membaca ulang caption itu. Ia sudah menyimpannya di tempat yang aman di dalam pikirannya, bukan sebagai luka, tetapi sebagai pemicu. Kalimat itu telah mengubah segalanya, bukan karena kebenciannya, tetapi karena kejelasannya. Nayara tidak lagi berada dalam kebingungan. Ia tidak lagi menebak-nebak posisi dirinya dalam hidup Arkana. Ia tahu persis di mana ia berdiri. Dan dari posisi itulah, Nayara mulai melangkah menuju sesuatu yang belum ia beri nama. Bukan balas dendam. Bukan keadilan. Mungkin hanya pemulihan martabat yang selama ini ia jaga dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nayara merasa pikirannya benar-benar jernih. Dunia mungkin terasa berhenti, tetapi di dalam dirinya, sebuah mekanisme telah aktif. Dan mekanisme itu tidak akan berhenti sampai semuanya selesai, dengan caranya sendiri. Nayara tidak berubah setelah hari itu. Setidaknya tidak dalam cara yang bisa dilihat orang lain. Pagi tetap dimulai dengan rutinitas yang sama. Ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum Arkana turun dari kamar. Nada suaranya tetap datar namun sopan ketika menyapa. Tidak ada sindiran, tidak ada pertanyaan, tidak ada perubahan sikap yang bisa dijadikan tanda bahaya. Arkana tidak mencurigai apapun. Ia terbiasa dengan Nayara yang tenang, tidak banyak bicara, dan jarang menuntut. Ia menganggap ketenangan itu sebagai bentuk kepasrahan, bukan pengendalian diri. Maka ketika Nayara tetap bersikap normal, Arkana mengira badai telah berlalu, atau lebih tepatnya, ia mengira tidak pernah ada badai. Padahal, di balik ketenangan itu, Nayara bergerak. Ia melakukannya dengan cara yang sangat terencana, hampir mekanis. Tidak ada langkah yang diambil secara impulsif. Tidak ada satupun keputusan yang dibuat dalam kondisi emosi. Setiap pagi setelah Arkana berangkat kerja, Nayara mengunci pintu ruang kerjanya dan membuka laptop dengan fokus yang berbeda dari biasanya. Ia mulai dari hal paling mendasar, membaca ulang seluruh dokumen kepemilikan yang selama ini ia simpan dengan rapi. Sertifikat rumah, surat tanah, laporan keuangan, portofolio investasi. Ia tidak mencari sesuatu yang hilang, melainkan memastikan apa saja yang sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dan hasilnya membuatnya semakin tenang. Hampir semua aset utama tercatat atas namanya, warisan ayahnya, hasil usaha pribadinya, dan investasi yang sejak awal memang ia kelola sendiri. Nayara tidak pernah mencampuradukan keuangan hanya atas dasar pernikahan. Itu bukan karena ia tidak percaya pada Arkana,
tetapi karena didikan ayahnya terlalu kuat untuk diabaikan. Uang, kata ayahnya dulu, bukan hanya alat hidup, tapi alat bertahan. Dan bertahan tidak selalu berarti melawan. Kadang berarti tetap berdiri saat orang lain runtuh. Langkah berikutnya adalah hukum. Nayara tidak menggunakan pengacara yang dekat dengan lingkaran arkana. Ia memilih seseorang yang direkomendasikan secara profesional, tidak mengenal mereka secara pribadi, dan memiliki reputasi bekerja dalam diam. Pertemuan pertama dilakukan di sebuah kantor kecil yang jauh dari pusat kota, tanpa papan nama mencolok. Nayara datang sendirian. Ia tidak membawa Mira, tidak membawa sopir. Ia ingin proses ini tetap steril, bebas dari emosi dan opini orang-orang terdekat. Di hadapan pengacara itu, Nayara tidak bercerita panjang. Ia tidak mengungkapkan luka batinnya, tidak menyebut kata selingkuh atau penghinaan. Ia hanya bertanya tentang kemungkinan, prosedur, dan konsekuensi. Pertanyaan-pertanyaannya tenang, rinci, dan langsung ke inti. Seolah ia sedang merencanakan bisnis, bukan mengamankan hidupnya sendiri. Setelah pertemuan itu, Nayara pulang dengan catatan yang lebih banyak daripada sebelumnya, tetapi juga dengan kepastian. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, proses seperti ini tidak bisa dipercepat tanpa meninggalkan celah. Dan Nayara tidak ingin meninggalkan celah apapun. Di rumah, Mira mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari sikap Nayara, melainkan dari ritme kerjanya. Nayara lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja dengan pintu tertutup. Ia sering menerima panggilan telepon singkat yang dilakukan dengan suara rendah. Dokumen-dokumen mulai berpindah tempat, disortir ulang, dan diberi penanda kecil. Mira tidak bertanya. Ia sudah lama bekerja dengan Nayara dan tahu kapan harus diam. Namun nalurinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ada ketegangan yang terkontrol, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan sesuatu yang besar tanpa ingin diketahui siapapun. Suatu sore, Mira memberanikan diri bertanya dengan cara yang sangat hati-hati. Ia tidak menyinggung arkana, tidak menyinggung unggahan itu. Ia hanya bertanya apakah Nayara membutuhkan bantuan tambahan untuk pengarsipan dokumen. Nayara menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Ya, jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tetapi dari caranya menyerahkan beberapa map penting, Mira tahu bahwa kepercayaan sedang diberikan, meski tidak disertai cerita. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Nayara tetap makan malam bersama arkana. Mereka tetap berbincang tentang hal-hal ringan. Arkana masih sesekali tertawa saat melihat ponselnya, dan Nayara tidak menoleh. Ia tidak lagi merasa perlu mengetahui isi dunia arkana. Sebaliknya, Nayara mulai membangun dunianya sendiri dengan fondasi yang kokoh. Ia menghubungi notaris lama ayahnya, memastikan semua transaksi ke depan akan berjalan sesuai hukum. Ia mengecek ulang aset yang bisa dialihkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia mempelajari waktu yang tepat, bukan hanya secara legal, tetapi juga secara psikologis. Tidak ada balas dendam terbuka. Nayara tidak pernah menyindir, tidak pernah mengungkit. Ia tahu, balas dendam yang terlihat hanya akan memuaskan ego sesaat dan membuka ruang bagi kesalahan. Ia tidak ingin itu. Yang ia inginkan bukan kemenangan emosional, melainkan kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dalam diamnya, Nayara menjadi sangat sibuk. Setiap langkah kecil terasa berarti. Setiap dokumen yang dibereskan, setiap tanda tangan yang disiapkan, setiap jadwal yang disusun, semuanya membentuk satu rangkaian yang utuh. Kadang, saat malam tiba dan rumah mulai sunyi, Nayara duduk sendiri di ruang keluarga. Ia memandangi dinding yang dipenuhi lukisan mahal, furnitur yang dipilih dengan cermat, dan ruang-ruang besar yang dulu ia kira sebagai simbol keberhasilan rumah tangga. Kini, semua itu tampak seperti properti dalam sebuah panggung yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Ia tidak merasa sedih. Kesedihan membutuhkan harapan, dan Nayara telah berhenti berharap. Yang ia rasakan lebih mendekati kelegaan yang tertunda, seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan napas setelah lama berada di bawah air. Arkana tetap tidak tahu apapun. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk memperhatikan detail-detail kecil. Ia tidak menyadari perubahan nada Nayara yang semakin netral. Ia tidak menyadari bahwa senyum Nayara kini tidak lagi mengandung apapun selain kesopanan.
Di mata Arkana, Nayara masih istri yang sama, tenang, tidak menuntut, dan tidak merepotkan. Ia tidak tahu bahwa justru karena itulah, Nayara bisa bergerak sejauh ini tanpa terdeteksi. Mira, di sisi lain, mulai memahami gambaran besarnya. Ia melihat bagaimana Nayara bekerja dengan ketelitian yang hampir dingin. Tidak ada satupun tindakan yang sia-sia. Tidak ada emosi yang bocor. Mira tidak tahu akhir dari semua ini, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Nayara tidak sedang melarikan diri. Ia sedang membangun jalan keluar. Dan jalan keluar itu tidak dibuat dari kemarahan, melainkan dari kesadaran penuh akan nilai dirinya sendiri. Dalam kesunyian yang sibuk itu, pembaca perlahan mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sikap Nayara. Ia bukan perempuan yang lemah. Ia bukan korban yang pasrah. Ia hanya memilih waktu yang tepat untuk bergerak, dan ketika ia bergerak, tidak ada yang dilakukan setengah-setengah. Diam Nayara bukan kekosongan. Diam itu penuh perhitungan, penuh persiapan. Dan ketika saatnya tiba, dunia yang selama ini mengabaikannya akan dipaksa melihat, bukan melalui teriakan, tetapi melalui dampak yang tidak bisa dihindari. Proses itu dimulai tanpa satupun tanda yang bisa dibaca sebagai peringatan. Rumah tetap berdiri megah di atas tanah yang luas, dindingnya masih putih bersih, taman tetap terawat, dan pintu-pintu kayunya masih mengilap seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang berubah. Dari dalam, Nayara tahu semuanya sedang bergerak. Ia memilih waktu dengan ketepatan yang hampir dingin. Bukan terlalu cepat hingga tampak tergesa, bukan pula terlalu lambat hingga membuka peluang bagi kesalahan. Nayara memahami satu hal yang sejak lama tertanam dalam dirinya. Keputusan besar tidak diambil saat emosi memuncak, melainkan saat pikiran berada di titik paling jernih. Dan kejernihan itu kini ia miliki sepenuhnya. Langkah pertama adalah memastikan tidak ada satupun proses yang bisa dipatahkan secara hukum. Setiap dokumen diperiksa ulang. Sertifikat kepemilikan rumah utama, villa di pinggiran kota, 2 apartemen investasi, serta beberapa bidang tanah yang tersebar di lokasi strategis. Semua tercatat atas namanya, dengan riwayat yang bersih dan sah. Tidak ada celah yang bisa ditarik mundur oleh siapapun. Nayara tidak menggunakan agen sembarangan. Ia memilih jaringan profesional yang terbiasa menangani transaksi besar tanpa banyak bicara. Orang-orang yang mengerti bahwa kerahasiaan adalah bagian dari pekerjaan, bukan sekadar permintaan klien. Pertemuan dilakukan di tempat netral, bukan di rumah, bukan di kantor Arkana, dan tidak pernah di jam-jam yang mudah ditebak. Ia datang dengan sikap tenang, hampir datar. Tidak ada kesan tergesa menjual, tidak pula aura tertekan. Justru ketenangannya itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya bekerja lebih hati-hati. Nayara tidak perlu mengatakan bahwa ini adalah keputusan besar. Nilai aset yang tertera di hadapan mereka sudah cukup bicara. Proses negosiasi berjalan rapi. Tidak ada drama. Tidak ada tawar-menawar emosional. Nayara menetapkan harga yang realistis namun tegas. Ia tidak terikat secara sentimental pada bangunan-bangunan itu. Rumah besar yang selama ini menjadi simbol pernikahannya hanyalah properti di atas kertas. Dan kertas itu kini siap berpindah tangan. Mira terlibat lebih jauh dari sebelumnya. Ia membantu menyusun jadwal, mengatur dokumen, dan memastikan setiap proses berjalan sesuai rencana. Meskipun Nayara tidak pernah menjelaskan secara gamblang apa tujuan akhirnya, Mira mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Ia menyaksikan bagaimana satu persatu aset berpindah status, bagaimana tanda tangan Nayara mengikat transaksi yang nilainya tidak main-main. Namun yang paling mencolok bagi Mira bukanlah angka-angka itu, melainkan ekspresi Nayara. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada kegelisahan yang biasanya menyertai keputusan sebesar ini. Nayara bekerja seperti seseorang yang telah menerima kenyataan dan hanya tinggal menyelesaikan langkah-langkah teknis. Arkana, di sisi lain, tidak mencium apapun. Rutinitasnya tetap sama. Ia berangkat pagi, pulang malam, terkadang membawa cerita tentang pekerjaannya, terkadang tidak. Ia tidak pernah menanyakan soal aset, tidak pernah mengecek dokumen, dan tidak pernah benar-benar tertarik pada detail yang Nayara urus. Baginya, semua itu adalah wilayah Nayara, dan selama ini, wilayah itu tidak pernah ia ganggu.
Nayara memanfaatkan ketidakpedulian itu tanpa rasa bersalah. Ia tahu, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah konsekuensi dari pembagian peran yang sejak awal mereka sepakati secara diam-diam. Arkana memilih fokus pada citra dan ambisi. Nayara memilih mengelola fondasi. Kini fondasi itu akan ia bawa pergi. Penjualan rumah utama menjadi puncak dari semua proses itu. Rumah yang selama ini mereka tinggali, rumah yang sering muncul di benak orang-orang sebagai simbol keberhasilan pasangan itu. Prosesnya berlangsung cepat, hampir terlalu mulus. Pembeli datang dari kalangan yang sama-sama terbiasa dengan transaksi besar. Tidak ada inspeksi berlebihan, tidak ada drama negosiasi panjang. Hari penandatanganan dilakukan pada pagi yang cerah. Nayara datang lebih awal, mengenakan pakaian sederhana, riasan tipis, dan ekspresi yang tidak menunjukkan apapun. Ia membaca setiap halaman dokumen dengan saksama, meski ia sudah menghafal isinya di luar kepala. Ketika akhirnya pena menyentuh kertas, tidak ada getaran di tangannya. Satu tanda tangan. Lalu yang berikutnya. Dalam hitungan jam, kepemilikan rumah itu berpindah secara sah. Tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan, tidak ada momen dramatis. Hanya rangkaian prosedur yang ditutup dengan salaman profesional. Nilai total dari seluruh aset yang berpindah mencapai 170 miliar. Angka yang besar, tetapi bagi Nayara, itu bukan sekadar jumlah uang. Itu adalah akumulasi dari bertahun-tahun kerja, disiplin, dan keputusan-keputusan sunyi yang selama ini ia ambil tanpa sorotan. Uang itu tidak langsung ia gunakan. Nayara memindahkannya ke beberapa rekening berbeda, mengamankannya dengan struktur yang rapi. Ia tidak berencana melarikan diri atau menghilang. Ia hanya memastikan bahwa ketika waktunya tiba, ia tidak akan terikat oleh apapun yang bukan lagi miliknya. Di rumah, suasana tetap sama. Arkana masih tidur di kamar yang sama, makan di meja yang sama, dan berjalan di lorong-lorong rumah yang secara hukum sudah tidak lagi mereka miliki. Nayara menyaksikan itu semua dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada semacam jarak batin yang kini terasa mutlak. Ia mulai mengemasi barang-barang pribadinya sedikit demi sedikit. Bukan koper besar yang mencolok, melainkan kotak-kotak kecil yang disimpan rapi di ruang yang jarang Arkana buka. Setiap benda dipilih dengan teliti. Tidak ada yang diambil karena nostalgia. Hanya yang benar-benar ia butuhkan. Mira memahami isyarat itu dan membantu tanpa banyak bicara. Tidak ada pertanyaan tentang kemana Nayara akan pergi atau kapan semuanya akan terungkap. Keduanya bekerja dalam kesepakatan diam yang matang. Nayara menunggu waktu yang tepat. Ia tidak ingin Arkana mengetahui apapun sebelum semuanya benar-benar selesai. Ia ingin momen itu datang utuh, tanpa gangguan, tanpa kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan. Ia tahu, Arkana adalah orang yang pandai berbicara. Jika diberi ruang, ia akan mencoba mengendalikan narasi. Maka Nayara menutup semua celah. Setiap malam, ketika Arkana tertidur lebih dulu, Nayara duduk sendiri di ruang keluarga. Ia memandang sekeliling, mencoba merasakan apakah ada sisa keterikatan emosional pada tempat itu. Yang ia temukan hanyalah kekosongan yang tenang. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keinginan untuk bertahan. Ia tahu, ketegangan ini belum mencapai puncaknya. Ledakan itu akan datang, cepat atau lambat. Tetapi Nayara tidak lagi berada di posisi menunggu dengan cemas. Ia justru menunggu dengan kesiapan penuh. Seperti seseorang yang telah menyiapkan semua kemungkinan terburuk dan terbaik sekaligus. Arkana belum tahu apapun. Ia masih hidup dalam ilusi bahwa segalanya berada dalam kendalinya. Bahwa rumah itu adalah miliknya. Bahwa Nayara akan selalu berada di tempat yang sama. Dan bahwa dunia yang ia bangun di luar tidak akan pernah runtuh. Nayara membiarkan ilusi itu bertahan sedikit lebih lama. Karena ia tahu, ketika kebenaran akhirnya muncul, dampaknya akan jauh lebih besar daripada jika ia mengungkapkannya lebih awal. Dan saat itu tiba, tidak akan ada ruang untuk penyesalan yang terlambat. Hanya kenyataan yang berdiri telanjang, tanpa bisa disangkal. Ketegangan itu kini menggantung di udara, tak terlihat namun terasa. Pembaca tahu, sesuatu yang besar sedang menuju titik temu. Nayara telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Arkana terlalu tidak sadar untuk bersiap. Arkana pulang lebih malam dari biasanya malam itu.
Tidak ada firasat apapun yang mengiringi langkahnya ketika mobilnya berhenti di depan rumah. Lampu teras menyala seperti biasa, taman masih rapi, dan pagar besi hitam terbuka perlahan oleh sistem otomatis. Semua tampak normal. Terlalu normal untuk sebuah perubahan besar. Ia memarkir mobil, mematikan mesin, lalu duduk sejenak tanpa alasan jelas. Ada rasa lelah yang tidak ingin ia bawa masuk ke rumah. Ponselnya ia cek sekilas. Tidak ada pesan dari Nayara. Ia tidak menganggap itu aneh. Sudah lama mereka tidak saling memberi kabar jika pulang terlambat. Arkana melangkah masuk. Pintu utama terbuka dengan bunyi yang ia kenal. Tetapi setelah itu, keheningan menyambutnya dengan cara yang berbeda. Biasanya rumah itu sunyi. Namun malam ini sunyinya terasa luas, seperti ruang kosong yang diperbesar. Tidak ada suara langkah kaki Nayara dari lantai atas. Tidak ada lampu tambahan yang menyala di ruang keluarga. Hanya satu lampu utama yang redup, seolah sengaja dibiarkan begitu. Ia meletakkan kunci dan jas di tempat biasa, lalu berjalan lebih jauh. Pandangannya menyapu ruangan tanpa fokus tertentu, sampai akhirnya ia menyadari sesuatu yang janggal. Beberapa barang kecil yang biasanya ada di sana menghilang. Bingkai foto di meja samping sofa tidak ada. Vas kecil di sudut ruangan telah berganti dengan pot tanaman yang berbeda. Perubahan-perubahan kecil itu membuatnya berhenti melangkah. "Nah?" panggilnya, setengah refleks. Tidak ada jawaban. Ia naik ke lantai atas. Kamar mereka terlihat rapi, terlalu rapi. Lemari Nayara tidak kosong, tetapi jelas lebih ringan. Beberapa gantungan baju hilang. Rak sepatu di sudut kamar tidak lagi penuh. Meja rias Nayara bersih, tanpa botol parfum yang biasanya ia susun berurutan. Jantung Arkana berdetak sedikit lebih cepat. Bukan panik, lebih seperti kebingungan yang tiba-tiba kehilangan pijakan. Ia turun kembali ke bawah, kali ini dengan langkah lebih cepat. Dan di ruang makan, ia melihat Nayara. Nayara duduk sendirian di kursi yang biasa ia pakai, punggungnya tegak, tangannya terlipat santai di atas meja. Di hadapannya hanya ada segelas air putih. Tidak ada piring, tidak ada sisa makan malam. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menunggu, tetapi tanpa ketegangan. Arkana berhenti beberapa langkah dari meja. Untuk sesaat, ia hanya memandang istrinya tanpa berkata apapun. Nayara mengangkat wajahnya dan menatap Arkana dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. Tenang, jernih, dan jauh. "Kamu pulang," kata Nayara akhirnya, nadanya datar. "Kenapa rumah?" Arkana tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia mengedarkan pandangan lagi, seolah berharap menemukan penjelasan di antara dinding-dinding yang familiar. "Kamu lapar?" tanya Nayara, seolah pertanyaan Arkana tidak pernah ada. Arkana mengernyit. "Ini rumah kita," katanya pelan, lebih seperti mengingatkan dirinya sendiri. "Kenapa rasanya berbeda?" Nayara tersenyum kecil. Senyum itu tidak hangat, tetapi juga tidak dingin. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah selesai dengan sebuah percakapan lama. Karena memang sudah berbeda. Arkana merasakan sesuatu mengencang di dadanya. "Maksudmu apa?" Nayara tidak langsung menjawab. Ia meraih map tipis berwarna coklat dari samping kursinya dan mendorongnya perlahan ke arah Arkana. Gerakannya tenang, tidak dramatis. Map itu berhenti tepat di tepi meja, dekat tangan Arkana. "Baca saja," katanya. Arkana membuka map itu dengan jari yang mulai kaku. Dokumen-dokumen di dalamnya terlihat resmi, penuh cap dan tanda tangan. Ia tidak perlu waktu lama untuk memahami isi dasarnya. Kepemilikan, peralihan, tanggal-tanggal yang sudah lewat. Wajah Arkana berubah. Warna wajahnya memudar, lalu kembali, lalu memudar lagi. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Ia membalik halaman demi halaman dengan napas yang semakin berat. "Kamu tidak bisa melakukan ini tanpa." "Aku bisa," potong Nayara lembut. "Dan aku sudah melakukannya." Arkana mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ketenangan Nayara terasa menakutkan. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tidak ada keraguan. Hanya kepastian. "Kapan?" Suara Arkana bergetar tipis, meski ia berusaha menahannya. "Beberapa waktu lalu," jawab Nayara.
Cukup lama untuk memastikan semuanya sah. Cukup rapi untuk tidak bisa dibatalkan. Arkana tertawa pendek. Tidak percaya. Kamu menjual rumah ini? Semua aset itu? Tanpa bilang apapun padaku. Nayara mengangguk pelan. Ya. Ini rumah kita. Arkana mengulang, kini dengan nada yang lebih tinggi. Bukan lagi, kata Nayara. Secara hukum, rumah ini sudah berpindah tangan. Kata-kata itu jatuh satu persatu, tanpa emosi, tanpa tekanan. Justru itulah yang membuatnya menghantam lebih keras. Arkana menjatuhkan map itu ke meja. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tanyanya, kini nyaris membentak. Kamu menghancurkan segalanya. Nayara menatapnya dengan tatapan yang tidak goyah. Tidak, katanya pelan. Aku hanya memindahkan apa yang memang milikku. Ada keheningan panjang di antara mereka. Arkana membuka mulut, menutupnya lagi. Banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tidak ada yang terasa tepat. Semua kata yang biasa ia gunakan untuk mengendalikan situasi mendadak kehilangan bentuk. Apa maumu? Tanyanya akhirnya. Nayara bersandar sedikit ke belakang. Aku tidak menuntut apapun. Lalu ini apa? Arkana menunjuk sekeliling, ke rumah yang perlahan terasa asing. Ini konsekuensi, jawab Nayara. Arkana menatapnya tajam. Karena unggahan itu. Ia mencoba meremehkan, meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Kamu terlalu berlebihan. Nayara menghela napas kecil, bukan lelah, melainkan seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menjelaskan. Bukan karena unggahan itu, katanya. Unggahan itu hanya memperjelas. Memperjelas apa? Cara kamu melihatku. Arkana terdiam. Ia tahu persis kalimat apa yang dimaksud Nayara, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak berani mengulangnya. Nayara berdiri. Ia melangkah mendekati Arkana, berhenti dengan jarak yang cukup dekat untuk membuat Arkana merasa terpojok, tetapi tidak cukup dekat untuk terasa intim. Ia menatap Arkana, dan untuk sesaat, Arkana melihat sesuatu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, kebebasan. Nayara tersenyum, lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Tidak ada kegembiraan di sana. Tawa itu pendek, pelan, dan hampir tidak terdengar. Tetapi tawa itu penuh makna. Aku tertawa, kata Nayara, seolah menjelaskan sesuatu yang tidak diminta. Bukan karena ini lucu, tapi karena akhirnya aku bisa bernapas. Arkana menatapnya, tidak mengerti, atau mungkin tidak ingin mengerti. Kamu mengira aku akan marah, lanjut Nayara. Mengira aku akan berteriak, menuntut, menangis. Tapi aku tidak perlu melakukan semua itu. Aku hanya perlu berhenti tinggal di tempat yang tidak lagi menganggapku manusia. Arkana mengepalkan tangan. Kamu pikir ini selesai? Tanyanya. Kita belum. Belum apa? Nayara menyela, nada suaranya tetap tenang. Belum cerai? Belum berdamai? Belum saling menyakiti lebih jauh?